Bab 2991. Pelarian. Di luar kota, Brigade Garda Pusat telah berkumpul bersama. Namun saat mereka hendak memasuki kota, lampu depan mobil menyala terang di depan. Puluhan orang bersenjata senapan menjaga area tersebut, memblokir rute sepenuhnya. Kota ini sedang dikarantina, tidak ada yang diizinkan masuk. Harap segera kembali. Seorang pria barat yang tinggi berteriak dengan tegas, dan orang ini tidak lain adalah Leon, kepala Biro Eksekutif pertama. Kendaraan Brigade Garda Pusat berhenti satu demi satu, dan mereka semua mengeluarkan senjata, bersiap untuk menghadapi situasi genting. Karena tim naga api telah mundur, komando misi ini jatuh ke tangan Jiang Zhengnan. Jiang Zhengnan melangkah maju dan menyerahkan surat kepercayaannya. Kami personel resmi, diperintahkan memasuki kota untuk misi penyelamatan. Mohon bersihkan jalan. Situasi di kota ini istimewa. Anda dapat melaporkan kebutuhan Anda kepada kami, dan kami akan segera menanganinya, kata Leon. Jiang Zhengnan menyipitkan matanya sedikit, matanya dipenuhi niat membunuh. Sudah lama, tetapi kalian belum mencapai hasil apapun, itulah sebabnya kami menanganinya sendiri. Sebagai petugas resmi, harap percaya pada identitas kami. Saya sungguh-sungguh minta maaf, tetapi kami telah menerima perintah untuk berjaga di sini. Tidak seorang pun diizinkan memasuki kota. Kami harap Anda semua mundur dan mematuhi hukum dan peraturan kami. Di sisi lain, melihat negosiasi Jiang Zhengnan gagal, ekspresi wajah para anggota kelompok berubah sangat serius. Seperti malam yang gelap gulita, tebal dan tak tertembus. Kelompok 1, semuanya. Kesiapan bersenjata level 1, kata Sui Qiang dengan suara rendah. Kesiapan selesai, jawab kelompok itu serempak. Naik ke mobil. Setelah mendengar perintah Sui Qiang, 7 anggota grup 1 segera kembali ke kendaraan mereka. Apa yang kau lakukan? Teriak Ning Che. Pergi ke kota untuk menyelamatkan orang. Sambil berbicara, Sui Qiang sudah menyalakan mesin mobilnya, menginjak pedal gas dalam-dalam, saat mereka menyerbu ke arah penghalang jalan. Orang gila ini. Ning Che mengutuk, kelompok 3, semua anggota bersiap untuk melindungi pintu masuk kelompok 1 ke kota. Kelompok 2, semua anggota bersiap. Lindungi pintu masuk kelompok 1 ke kota. Kelompok 4, semua anggota bersiap, lindungi pintu masuk kelompok 1 ke kota. Dalam sekejap, suasana menjadi tegang dan konfrontatif. Anggota kelompok 1 menjulurkan laras senapan mereka keluar jendela, siap untuk segera melakukan serangan balik jika ada yang melepaskan tembakan. Menyaksikan kejadian ini, para anggota Biro Eksekutif pertama menjadi sedikit bingung. Mereka awalnya mengira bahwa penjagaan di sana dengan personel bersenjata akan membuat Brigade Garda Pusat takut. Namun tak disangka, mereka berani menerobos dengan paksa. Tembak dan hentikan mereka, teriak Leon. Namun Brigade Garda Pusat menyerang lebih dulu. Suara tembakan tiba-tiba terdengar di mana-mana, tetapi semua orang sangat menahan diri, menghindari membidik area kritis. Kedua belah pihak terdiri dari personel resmi yang sangat menyadari identitas masing-masing. Kecuali sudah sampai pada titik saling menghancurkan, tidak akan ada lagi penembakan yang gegabah. Dalam hal daya tembak, Brigade Garda Pusat memiliki sedikit keunggulan. Personel Biro Eksekutif pertama secara bertahap dipaksa mundur, tetapi karena perintah, mereka tidak menyerah begitu saja dan terus melakukan pembalasan yang efektif. Semua anggota kelompok 1 memiliki bayangan Lin Yi, mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka saat mereka bergegas maju, kata Rumah Teh Luyu. Perhatikan siapa yang mengeluarkan perintah. Jiang Zhengnan berkata, jika kita berdua di dalam, mereka pasti tidak akan begitu gegabah. Dengan pasukan sekuat itu, sulit untuk mengatakan apakah ini keberuntungan atau kemalangan bagi Brigade Garda Pusat. Memang, jika rasa takut terhadap kematian tidak membuat mereka gentar, apa yang mungkin bisa mengalahkan mereka? Ayo kita masuk ke mobil juga, dan beri perlindungan pada anak-anak muda ini. Mereka protagonis kali ini. Ayo pergi. Pada saat ini, Sui Qiang telah mencapai halangan. Dia mencengkeram kemudi dengan satu tangan, dan bersama Yu Xiying di kursi penumpang, mereka menghadapi musuh di depan. Bersiaplah, aku akan segera menerobos. Sambil berteriak, dia tiba-tiba memutar kemudinya, menyerbu ke arah kerumunan, dengan maksud mengganggu formasi mereka. Dalam baku tembak, Zhang Chaoyue mengumpat. Luo Qi tiba-tiba berbalik, melihat lengan Zhang Chaoyue terkena pukulan berdarah. Hanya lecet, tidak akan membunuhku, Zhang Chaoyue menggertakkan giginya. Aku akan membantumu, cepat balut lukamu, kata Luo Qi. Tidak apa-apa, hanya sedikit darah tidak akan memengaruhi penampilanku, kata Zhang Chaoyue. Cepatlah, keterlambatan semenit saja bisa menimbulkan masalah bagi bos, jangan buang-buang waktu. Suara tembakan menembus langit malam yang tenang, di bawah tembakan dahsyat Brigade Garda Pusat, personel Biro Eksekutif pertama secara bertahap berhasil dipukul mundur. Kepala Leon berdengung, tidak pernah menyangka Brigade Garda Pusat akan menembus blokade dengan begitu kuat. Dengan cepat, mobil Sui Qiang menerobos pengepungan.
Akan tetapi, roda depan dan bannya sudah tertembak, tetapi saat ini, tidak ada waktu untuk khawatir, mereka hanya bisa terus maju. Setelah selesai membalut, Zhang Chaoyue naik ke atap mobil dan berteriak kepada petugas biro. Hari ini aku berjanji, kalau sehelai rambut bos kita terluka, aku akan meledakkan gedungmu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Rumah sakit Yayasan Joseph. Operasi Liu Hong secara bertahap mencapai kesimpulan, dengan semua tanda-tanda vital stabil dan bebas dari bahaya. Seluruh proses pembedahan selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Dokter dan perawat yang menonton di dekatnya merasa kagum, percaya bahwa itu adalah keterampilan yang tidak akan pernah bisa mereka kuasai seumur hidup mereka. Tepat pada saat itu, saraf Lin Yi tiba-tiba menegang. Karena dia mendengar suara langkah kaki di koridor, banyak orang, namun tidak ribut. Mendengar suara-suara ini, jantung Lin Yi berdebar kencang. Situasi yang paling memprihatinkan telah tiba. Sisa pekerjaan ada di tanganmu, kata Lin Yi lembut. Aku harap kau menyelesaikan operasi ini dengan jujur. Jika dia menghadapi bahaya, kau juga tidak akan jauh darinya. Dokter setengah baya dan perawat itu menggigil. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, mengeluarkan pisau bedah dan belatinya, lalu berjalan keluar dari ruang steril dengan ekspresi muram dan berdiri di ambang pintu. Tepat pada saat itu, belasan orang bergegas naik dari tangga. Pemimpinnya adalah Pons, dan saat melihat Lin Yi, mereka secara naluriah berhenti. Kebuntuan diam-diam terjadi di antara mereka dari jarak 10 meter. Pemimpin Brigade Garda Pusat Lin Yi, dengarkan baik-baik, aku perintahkan kau sebagai kepala biro eksekusi kedua Departemen ke-9, untuk meletakkan senjatamu dan ikut dengan kami untuk penyelidikan, kata Pons dengan tegas. Tidak mungkin, jawab Lin Yi. Siapapun yang berani mendekat, aku akan membunuhnya, tidak peduli siapapun kalian. Perkataan Lin Yi dipenuhi dengan sikap dingin yang mendekati titik nol mutlak. Sebagai personel resmi, mereka telah banyak mendengar tentang Lin Yi. Mereka tahu betul bahwa pria yang berdiri di hadapan mereka sangat kejam. Kehadirannya saja sudah membuat mereka merinding, bagai ketakutan tak berbatas. Bab 2992. Darah dan Pembantaian. Pons menatap Lin Yi dengan tatapan mengancam. Dia hanya pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya, tetapi hari ini, berdiri tepat di depannya, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memang sangat luar biasa. Anda harus menjelaskan apa yang telah Anda lakukan. Ikut bersama kami adalah pilihan terbaik, kata Pons. Kami semua dari organisasi resmi, tidak perlu membuat keributan seperti itu, dan menerima penyelidikan kami adalah hal yang seharusnya Anda lakukan. Hehe. Lin Yi terkekeh pelan, pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan ini lagi. Suasana tegang memenuhi lorong sempit itu, jantung Pons berdebar kencang. Ambil tindakan. Saat kata-kata itu terucap, personel biro eksekusi menyerang Lin Yi. Lin Yi tetap pada pendiriannya sampai orang pertama datang menyerbu, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi garang. Dia mencengkeram leher orang itu dan menusuknya langsung. Dalam sekejap, darah berceceran keluar. Lin Yi mencabut belatinya, darah mengalir deras. Dalam sepersekian detik itu, semua orang merasakan taktik kejam pria di depan mereka. Karena menghadapi personel Departemen ke-9, dia tidak ragu sedikit pun untuk mengambil tindakan. Tindakan Lin Yi membuat mereka yang selangkah lebih lambat terhenti di tempat, tidak seorang pun berani bergerak, tanpa sadar melihat ke arah Pons. Yang terakhir berwajah tegas, menyadari tidak ada jalan mundur pada titik ini. Atas perintah, seseorang yang berdiri di samping Pons mengangkat pistolnya, mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Ini kesempatan terakhirmu, kata Pons dingin. Ini juga kesempatan terakhirmu. Karena kamu memilih untuk melawan, aku hanya bisa minta maaf, kata Pons dengan suara rendah. Anak buah Pons tidak ragu-ragu, dan dengan tegas menarik pelatuknya. Bang! Peluru itu melesat keluar dari laras, api berwarna jingga merah memercik, melolong ke arah Lin Yi. Lin Yi berdiri di tempat, setelah memperkirakan momen saat lawannya menarik pelatuk, memiringkan kepalanya dan menghindari peluru. Tepat pada saat itu, Lin Yi mengeluarkan pistol yang terikat di pinggangnya, mengarahkannya ke si penembak, dan menarik pelatuknya. Yang terakhir tidak dapat bereaksi, peluru menembus dahinya, membunuhnya seketika. Personel biro eksekusi tercengang. Bukan karena Lin Yi membunuh rekannya, tetapi karena dia berhasil menghindari peluru. Tepat saat mereka linglung, Lin Yi mengambil tindakan. Bergegas menuju personel biro eksekusi. Dia tahu bahwa medan semacam ini menguntungkannya. Tetapi mereka punya senjata, jika mereka memperlebar jarak, keuntungannya akan hilang sepenuhnya. Melihat Lin Yi menyerbu masuk, personel biro eksekusi tampak panik, tetapi dengan cepat tenang, siap menyerang bersama. Klang-klang-klang. Saat itu, semua orang melihat dua benda hitam jatuh ke tanah, mengeluarkan asap tebal. Bom asap. Munculnya bom asap menyebabkan sedikit kepanikan di kalangan personel biro eksekusi.
Mereka juga tahu bahwa dalam ruang yang sempit, mereka tidak dapat memanfaatkan keuntungan mereka secara penuh. Dengan bom asap yang menghalangi pandangan mereka, efektivitas tempur mereka bisa jadi lebih berkurang. Dan saat mereka mulai panik, serangan Lin Yi menghujani mereka bagai badai. Teriakan terdengar satu demi satu. Jangan beri dia kesempatan, hidup atau mati. Tangkap dia, teriak Pons dalam asap. Pada titik ini, apakah mengatakan hal ini masih berpengaruh? Tubuh Pons terasa dingin, tulang punggungnya terasa geli. Ah! Teriakan. Pons merasakan hawa dingin di perut bagian bawah, matanya melebar, ekspresinya langsung membeku, segera merasakan seluruh tenaganya terkuras, bahkan tidak mampu berdiri. Pons jatuh, dan di bawah naungan asap, kerugian Lin Yi berangsur-angsur menghilang. Penglihatannya jauh melampaui orang pada umumnya. Di tengah asap tebal, orang lain tidak dapat mengetahui arahnya, tetapi dia dapat mengetahui posisi kasarnya. Semua orang di sini adalah musuh, tidak perlu terlalu khawatir, serangan sembarangan tidak masalah. Teriakan tak henti-hentinya bergema di lorong. Tinju Lin Yi bagaikan palu berat, pukulan demi pukulan, tak seorang pun mampu menahan pukulan kedua. Setelah belasan orang di depannya ditangani, lebih banyak lagi yang datang dan terus memberikan dukungan kepada Pons. Jendela-jendela di sekitarnya semuanya pecah, aliran udara membawa pergi asap tebal itu. Saat bubar, pemandangan itu tak terlukiskan kata-kata bagi personel Biro Eksekusi. Tubuh-tubuh berlumuran darah tergeletak di genangan darah, Lin Yi berlumuran darah, pemandangan ini di luar dugaan mereka. Lin Yi memegang belati di tangannya, matanya dipenuhi niat membunuh yang mendalam. Mereka sudah jatuh, selanjutnya, giliranmu. Kapten yang memimpin tim itu adalah seorang barat yang kurus dan tinggi, sedang memegang senjata, hanya berjarak 4 atau 5 meter dari Lin Yi, tetapi berkeringat deras, tidak punya keberanian untuk mengangkat senjata. Berani menyerang personel Departemen ke-9, Anda dan Brigade Garda Pusat akan menghadapi sanksi di seluruh dunia. Sanksi? Tidak mungkin. Lin Yi menyeka darah dari belatinya dan berkata dengan dingin. Berapa lama Wagner bisa bertahan masih menjadi misteri, siapa yang bisa memberi sanksi padaku? Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ayo bertindak. Desir-desir-desir. Selusin senjata diarahkan ke kepala Lin Yi. Personel Biro Eksekusi juga tahu bahwa dalam ruang yang sempit, jika mereka memberi orang ini kesempatan, itu adalah hukuman mati bagi diri mereka sendiri. Lebih baik kau letakkan senjatamu. Suara yang tiba-tiba itu membuat personel Biro Eksekusi tiba-tiba menoleh ke belakang. Mereka melihat personel Brigade Garda Pusat berdiri di belakang mereka. Bos, kami sudah sampai, serahkan masalah ini pada kami. Mulut Lin Yi melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis, menyingkirkan belati, dan berbalik menuju ruang operasi. Adapun apa yang akan terjadi di belakang, itu tidak lagi penting baginya. Ketika Lin Yi kembali, operasi telah selesai, tetapi dokter dan perawat masih bersembunyi di dalam, takut untuk keluar. Lin Yi melangkah maju untuk memeriksa, lukanya ditangani dengan cukup baik. Tidak ada kekhawatiran lebih lanjut yang diperlukan. Sekitar 10 menit kemudian, Luoqi memimpin sekelompok orang masuk. Saudara Lin, semuanya sudah beres di luar. Ambil mobil, bawa Bos Liu pergi. Dengan dukungan grup 1, Lin Yi merasa cukup lega. Hanya dengan memindahkan Liu Hong dia dapat melanjutkan tugas berikutnya. Luoqi bereaksi cepat, melirik dokter yang berdiri di sampingnya. Apakah ada ambulans di sini? Ya. Kalau begitu, jangan buat kami membuang-buang kata-kata kami. Aku akan pergi bersamanya, kamu tunggu saja pemberitahuanku, kata Zhao Yunhu. Siapkan beberapa kendaraan lagi, kata Lin Yi. Zhao Yunhu pergi, anggota lain dari grup 1 tetap tinggal. Bagaimana situasi di luar? Tanya Lin Yi. Kota ini dikunci, kami memaksa masuk, yang lain masih di luar, kata Sui Qiang. Saat meninggalkan kota, kita mungkin harus memaksa keluar. Bab 2993. Pusat perhatian. Tapi kondisi Bos Liu tidak cocok untuk melakukan gerakan besar apapun, kata Xiao Bing. Aku sendiri yang melakukan operasinya, mengaduk-aduk sesuatu tidak akan membunuhnya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku akan menempatkan orang sekarang. Saat kita berangkat nanti, Jian Feng, Surpas, dan Luoqi akan membentuk kelompok untuk menemani Bos Liu di mobil. Sui Qiang akan membawa Xiao Bing, Xi Ying akan membawa Yun Hu, dan mereka akan melindungi dari samping. Kita akan menerobos ketika saatnya tiba. Suasana di ruangan steril itu agak sunyi, tidak ada seorang pun yang berbicara. Lin Yi melirik kelompok itu, tidak puas. Kenapa tidak ada tanggapan? Bos, kamu tidak serius merencanakan sesuatu, kan? Tanya Yu Xing dengan nada lemah. Lin Yi terkekeh, aku berhasil menghadapi mereka karena medan yang menguntungkan. Kalau tidak, aku pasti sudah penuh lubang sekarang. Tapi masalahnya, kita tidak bisa membiarkan cedera Bos Liu luput dari perhatian. Apakah orang-orang Anglo yang melakukan ini,
kata Sui Qiang. Tidak, itu adalah serangan diam-diam, mungkin diatur oleh orang-orang Wagner. Wagner. Sui Qiang tampak terkejut. Kepala Departemen ke-9. Ya, dia. Sebagai pejabat, dia sepertinya tidak punya alasan untuk melakukan ini. Bukankah ini sama saja dengan mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api, kata Xiao Bing. Lagi pula, mereka bekerja sama dengan orang-orang Anglo secara diam-diam, mereka bisa saja menggunakan tangan mereka untuk melakukan ini. Lawan yang kita hadapi kali ini cukup istimewa, kata Lin Yi. Setelah gagal dalam misi Anglo, mereka berencana untuk mundur dan ditembak dari belakang oleh yang lain. Setelah jeda, Lin Yi berkata, tapi kau juga benar, sebagai pejabat, melakukan hal seperti itu memang tidak pantas. Mungkin ada alasan yang lebih dalam, tapi ini urusan kita nanti saja. Untuk saat ini, mari kita pindahkan Bos Liu. Oke. Tak lama kemudian, Zhao Yunhu bergegas menghampiri. Bos, mobilnya sudah siap. Ayo, cepat. Kelompok itu bergerak cepat, dengan efisien menempatkan Liu Hong ke atas tandu, sementara yang lain berdiri di sampingnya untuk mengawalnya keluar. Begitu berada di dalam mobil, 3 kendaraan mengikuti dari dekat di samping ambulans, menuju keluar kota. Sekitar 30 menit kemudian, pintu keluar kota sudah terlihat, dengan lampu-lampu terang dan bayangan orang-orang terlihat. Lin Yi melirik ke depan, menyadari ada lebih banyak orang daripada yang ia bayangkan. Dengan pemikiran ini, senyum secara alami muncul di bibirnya. Rencana sebelumnya berhasil, semua individu di luar negeri berkumpul di sini. Tekanan telah beralih ke Departemen ke-9. Jika mereka tidak dapat menanganinya dengan baik, Wagner akan menghadapi masa depan yang sulit. Memikirkan hal ini, Lin Yi menghubungi nomor Ning Che. Kita keluar, bersiap untuk berlindung. Dipahami. Pada saat yang sama, staf Biro Eksekusi juga memperhatikan ambulans yang melaju meninggalkan kota. Tetapi pada saat ini, mereka semua waspada dan tidak rileks. Mendekati pembatas, di bawah komando Lin Yi, beberapa mobil berhenti berturut-turut. Membuka pintu mobil, Lin Yi turun dari kendaraan. Dalam sekejap, Lin Yi menjadi pusat perhatian. Sejak lama cerita dan pengalamannya sudah beredar dalam kalangan itu. Bahkan banyak yang menganggapnya sebagai idola. Karena kehadirannya, rasa takut semakin meningkat terhadap Brigade Garda Pusat. Dan hari ini, di tempat ini, pria dengan latar belakang legendaris ini muncul tepat di hadapan mereka. Hal ini membuat banyak orang merasa gembira dan gembira. Pada saat yang sama, pada 2 mobil lainnya, Sui Qiang, Yu Xiying, Xiao Bing, dan Zhao Yunhu juga turun secara bersamaan. Namun mereka tetap berdiri di tempat, mengarahkan senjata mereka ke staf Biro Eksekusi, menjadi pendukung terkuat Lin Yi. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Leon dari Biro Eksekusi. Melihat Lin Yi mendekat, jantung Leon berdebar kencang. Dia mengarahkan senjatanya ke kepala Lin Yi. Berhenti, jangan bergerak. Pergerakan Lin Yi tidak berhenti, dan dia mengabaikan ancaman mereka. Kalau berani, tembak saja aku sampai mati. Kalau tidak, diam saja. Sambil berbicara, Lin Yi mencapai sisi Leon. Aku sudah membongkar Pons di Departemen ke-9, kaulah satu-satunya yang layak dipertimbangkan. Apa maksudmu? Wagner adalah salah satu dalang di balik ini, aku tentu saja tidak akan membiarkannya lolos, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jika dia mengundurkan diri, coba tebak siapa yang akan mengambil alih. Wajah Leon sedikit berubah, dia mengerti maksud Lin Yi. Namun tanggung jawabnya, ditambah rasa tidak percayanya terhadap Lin Yi, tidak membuatnya lengah. Aku tidak mau mendengar ini sekarang. Kematian Robit ada hubungannya denganmu, jadi kau harus ikut denganku untuk penyelidikan. Kuharap kau mau bekerja sama. Tapi mengingat situasi saat ini, jika aku ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku, kata Lin Yi. Karena pengambilan keputusan Departemen ke-9 yang buruk, kekacauan pun terjadi di kota. Apakah menurutmu Departemen ke-9 bisa lolos dari tanggung jawab? Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Meskipun Pulau Tilia istimewa, kalian hanyalah pion dari pusat kekuasaan. Jangan terlalu menghargai diri sendiri. Dia menepuk bahu Leon, pikirkan sebentar, aku pergi sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Yi berbalik dan berjalan pergi. Sui Qiang dan yang lainnya mundur perlahan sampai Lin Yi kembali ke mobil. Frum frum frum. Suara mesin meraung saat Lin Yi memacu mobilnya. Staf Biro Eksekusi memegang senjata, tampak waspada. Atas perintah Leon, mereka akan mulai menembak. Biarkan mereka pergi. Biro Eksekusi segera menyimpan senjata mereka. Mereka paham betul, kekuatan tempur mereka sangatlah tidak memadai. Penanganan Brigade Garda Pusat telah menguras seluruh sumber daya mereka, belum lagi individu-individu luar negeri lainnya yang hadir. Jika konflik sesungguhnya terjadi, kekalahan total sangat mungkin terjadi. Setelah keluar dari kota, personel Brigade Garda Pusat berkumpul. Bagaimana kondisi Bos Liu?
Qiu Yuluo melangkah maju dan bertanya. Pernah tertembak sekali, tapi sudah ditangani. Tidak ada situasi yang mengancam jiwa, cepat kirim dia kembali. Apa rencana selanjutnya? Tanya Ning Che. Situasi kota ini lebih rumit dari yang saya bayangkan, kata Lin Yi. Dalam hal ini, kami dan orang-orang Anglo mungkin telah diperalat oleh Wagner. Mereka berani menggunakan orang Anglo. Semua orang tahu tentang pengaruh Anglo yang ada. Apa yang dilakukan Wagner sama saja dengan mencari kematian. Untuk mencapai posisi ini, dia jelas bukan orang bodoh, dan pasti sudah mengantisipasi hasil seperti itu. Namun, ada kekuatan lain di kota ini, kemungkinan besar orang-orang Mamen, jadi, aku harus kembali untuk memeriksanya. Kalian cepat pindahkan Bos Liu. Semua orang terdiam satu demi satu. Apakah kamu percaya diri, bisik Jiang Zengnan. Memang. Lin Yi menjawab. Kita sudah mengambil inisiatif, memasuki kota ini tidak sulit. Dan apapun yang terjadi, masalah ini harus diklarifikasi, kalau tidak, kita akan menderita tanpa henti. Bab 2994. Rubah Ouzhu Utara. Yuluo, Tao Cheng, bawa orang-orang dari grup 2 dan grup 4 dan kawal Direktur Liu keluar. Kami akan mengurus sisanya di sini, kata Jiang Zengnan. Meninggalkan semua orang di sini tidak baik untuk reputasi Brigade Garda Pusat. Keduanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk. Di Brigade Garda Pusat, melaksanakan perintah adalah sebuah tugas. Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Ya. Akhirnya, Qiu Yuluo dan Tao Cheng, bersama dengan anggota dua kelompok, membawa Liu Hong dan pergi. Sambil memperhatikan sosok mereka yang jauh, Lin Yi berkata, aku akan kembali dulu. Kalian cari sendiri cara untuk menyusup ke kota. Perhatikan komunikatornya, segera hubungi jika ada situasi. Setelah meninggalkan sepatah kata, Lin Yi masuk ke mobilnya dan kembali ke kota sekali lagi. Jiang Zengnan, bersama timnya, mengikuti Lin Yi, sementara Ning Che tetap tinggal untuk mengendalikan orang-orang dari Biro Eksekusi. Dia juga mengetahui dari Leon bahwa Wagner ada di kantornya. Akibat kecelakaan di rumah sakit, kota menjadi gelisah di malam hari. Lin Yi diam-diam melaju ke Departemen ke-9 Pengadilan Arbitrase. Tetapi gedung kantor Departemen ke-9 yang luas itu hanya memiliki beberapa lampu yang menyala. Dalam informasi yang diberikan oleh Suli, rincian gedung kantor Departemen ke-9 dijelaskan secara menyeluruh. Lin Yi melirik keluar dan melihat ke arah lantai atas, menyadari lampu kantor Wagner mati. Duduk di mobilnya, Lin Yi melirik keluar, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu merapikan pakaiannya dan menuju ke gedung. Dengan tenang, Lin Yi mendekati jendela di salah satu sisi bangunan, yang merupakan kamar kecil. Lalu, dengan menggunakan pisau bedah, dia mencongkel kunci jendela dan menyelinap masuk tanpa suara. Saat larut malam, gedung Departemen ke-9 tidak setenang yang diharapkan, langkah kaki dan suara-suara dapat terdengar. Dengan adanya insiden besar di luar, tidak mengherankan bahwa beberapa orang di Departemen ke-9 tetap terjaga. Keluar dari kamar kecil, Lin Yi berlari menaiki tangga samping menuju lantai atas. Dia berhasil mencapai lantai 6 tanpa komplikasi. Lantai 6 sunyi, tidak ada seorang pun. Tatapan mata Lin Yi tajam, terkunci pada pintu di ujung koridor. Selangkah demi selangkah, dia mendekat dengan tenang tanpa bersuara. Gemerincing. Lin Yi berdiri di depan pintu kantor Wagner, siap masuk kapan saja. Namun saat dia hendak masuk, dia mendengar suara kaca pecah di dalam. Gelombang kepanikan melanda hati Lin Yi, suara-suara seperti itu pada saat ini benar-benar tidak normal. Secara naluriah mendorong pintu hingga terbuka, Lin Yi terkejut melihat 3 orang di dalam kantor. Tepatnya, 2 orang hidup dan 1 orang mati. Dan orang yang meninggal itu adalah Wagner. Dengan lehernya yang terpelintir dengan cara yang aneh, jelas terlihat dia telah patah. Dari 2 orang lainnya, 1 orang berpakaian hitam dan memakai topeng, yang tidak dapat dikenali di kantor yang gelap. Yang 1 lagi dikenali Lin Yi, itu Kid. Melihat Lin Yi tiba-tiba masuk, mereka berdua secara naluriah meliriknya. Tetapi pria berpakaian hitam bereaksi lebih cepat, memanfaatkan gangguan sesaat Kid, melompat keluar jendela. Dia lolos. Lin Yi dan Kid segera bergegas maju. Mereka mendapati pria berpakaian hitam itu melompat langsung dari lantai 6 tanpa bantalan apapun. Kid pun tidak ragu, mengikutinya hingga ke lantai 6. Namun gerakannya lebih rumit, menginjak pipa pembuangan di sebelahnya untuk mengurangi sebagian gaya jatuh, lalu mendarat dengan mantap di tanah. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Sambil melirik mayat di tanah, Lin Yi tahu ini bukan tempat untuk berlama-lama. Namun kematian Wagner menambah lapisan keraguan dalam pikirannya. Namun, situasinya mendesak, tidak memberinya kesempatan untuk berpikir terlalu banyak. Sambil memikirkan hal itu, Lin Yi pun melompat keluar jendela, meluncur menuruni pipa pembuangan ke lantai 3, lalu melompat ke tanah dan masuk ke mobilnya.
Deru mesin terdengar di jalan. Lin Yi memfokuskan pandangannya, mengunci mobil Kid dan mulai mengejar. Dilihat dari kekuatannya, Lin Yi tidak sebanding dengan kedua lainnya. Namun keterampilan mengemudinya sedikit lebih unggul. Bahkan setelah kehilangan keunggulan awal, ia secara bertahap memperkecil jarak di antara mereka, meskipun tidak mudah untuk mengejarnya. Pada saat ini, otak Lin Yi berfungsi dengan kecepatan penuh seperti mesin. Meskipun tidak memiliki gambaran lengkap, persepsi naluriahnya menunjukkan bahwa kematian Wagner kemungkinan ada hubungannya dengan pria berpakaian hitam. Kid tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun karena keduanya muncul bersamaan, segalanya terjadi dalam sekejap, tidak memberi waktu untuk bereaksi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengandalkan insting untuk menangani situasi tersebut. Membawa. Ponsel Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Jiang Zhengnan. Ada yang tidak beres di departemen ke-9. Wagner sudah mati. Aku sedang mengejar pembunuhnya. Tunggu kabarku. Setelah mengatakan itu, Lin Yi menutup telepon untuk menghindari gangguan. Tidak lama kemudian, 3 mobil tiba berurutan di pintu keluar kota. Ada juga orang-orang dari biro eksekusi yang berjaga di sini, tetapi tidak banyak, tampaknya semuanya dikerahkan untuk berjaga terhadap orang-orang Brigade Pengawal Pusat. Melihat 3 mobil muncul dari kota, anggota biro eksekusi segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun pria berpakaian hitam itu tidak bermaksud berhenti, malah terus menyerang ke depan dan menghantam orang-orang serta barikade yang menghalangi jalan. Situasi ini menciptakan beberapa peluang bagi 2 orang lainnya. Tak seorang pun memperlambat lajunya karena semuanya melaju melewati celah itu. Kejadian kecil ini semakin memperpendek jarak di antara ketiganya. Jalan raya yang gelap tidak memengaruhi penglihatan ketiganya. Namun, rute yang berliku memberikan Lin Yi banyak peluang. Setelah beberapa belokan, ia berhasil menyalip Kid. Melihat Lin Yi mengejar, Kid melirik dan kemudian memilih untuk memperlambat secara proaktif, memberi Lin Yi ruang di jalur tersebut. Pemahaman diam-diam terungkap pada saat ini. Mobil itu bergerak ke posisi kedua, dengan jarak hanya belasan meter antara Lin Yi dan pria berpakaian hitam itu. Namun setelah beberapa putaran, jaraknya menyempit secara signifikan. Bumper Lin Yi menyentuh bagian belakang pria berpakaian hitam itu. Tak lama kemudian, muncul belokan lain, dan Lin Yi tidak mengurangi kecepatannya, yang justru memberinya keunggulan kecepatan, sehingga memungkinkannya menyalip pria berpakaian hitam itu. Dengan itu, Lin Yi dan Kid mengepung pria berpakaian hitam itu, memaksanya menghentikan kendaraannya. Suara mesin berangsur-angsur mereda, dan ketiga mobil berhenti berurutan. Lin Yi dan Kid keluar dari mobil, memperhatikan sedan Volkswagen di antaranya. Pada saat ini, waktu seakan membeku. Tak seorang pun dari mereka yang terburu-buru, hanya menunggu dengan tenang. Klik. Pintu mobil terbuka, pria berpakaian hitam melangkah keluar, berdiri di hadapan keduanya. Rubah Eropa Utara Kid, pemimpin tim Merit Lin Yi dari Brigade Garda Pusat, dihentikan oleh kalian berdua bukanlah hal yang memalukan. Bab 2995. Menyerahkan diri. Keberanian Mamen semakin membesar, melakukan semua hal ini hanya untuk menjatuhkan kita, kata Kid dengan tenang, emosinya sangat tenang. Jika bukan karenamu, aku mungkin juga tidak akan ada di sini. Saya hanya ingin bertemu dengan pria kecil di belakang Anda, dan dia tidak mengecewakan saya, kata Kid. Tapi jika dibandingkan dengan dia, kau terlihat kurang. Tidak ada yang penting, pria berpakaian hitam itu mengangkat bahu dan berkata. Mereka semua bilang seni bela diri dan taktikmu sangat hebat di Anglo, hari ini aku ingin mencobanya. Hehe. Kid tertawa, menjadi sasaran serangga sepertimu sungguh memalukan bagiku. Sambil berbicara, Kid melepas jaketnya, memperlihatkan kemeja putih di baliknya, lalu membuka kancing borgolnya, dan menggulungnya beberapa kali. Lalu dia mengeluarkan sepasang sarung tangan dari sakunya. Untuk mencegahmu mengotori tanganku. Rubah Eropa Utara, aku akan menguji kemampuanmu hari ini. Saat kata-kata itu terucap, lelaki berpakaian hitam itu adalah yang pertama bergerak, sosoknya melesat secepat kilat, bergegas ke sisi Kid. Dengan tendangan tinggi, pria berpakaian hitam itu membidik Kid. Kid mundur selangkah, melipat tangannya untuk menangkis serangan pria berpakaian hitam itu. Kid bergerak lebih lincah dan meski tubuhnya tidak terlalu kekar, ledakan kekuatannya membuat Lin Yi terbelalak. Dia bahkan menyadari kemeja Kid tampak membengkak, suatu perubahan yang sangat mengejutkan Lin Yi. Pukulan mereka mengenai daging, namun Lin Yi tetap diam. Setelah puluhan kali pindah, tak satu pun yang memperlihatkan kekurangannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menang dan menindas yang lain. Lin Yi mengamati dengan tenang, keduanya berada di level A, mencapai standar yang sangat tinggi. Namun dibandingkan dengan Song Jinmin, mereka seharusnya tidak menjadi lawan, meskipun mereka tentu lebih kuat dari Jiang Zhengnan dan Liu Teahaus. Jika itu dia mungkin tidak akan mampu bertahan hingga 10 gerakan. Perlahan-lahan, saat dia memperhatikan keduanya, Lin Yi memahami situasinya.
Tak satu pun dapat mengalahkan yang lain, jika mereka terus bertarung, pemenangnya tidak akan segera diketahui. Dengan pemikiran ini, Lin Yi mengeluarkan belatinya dan diam-diam menyerang pria berpakaian hitam itu di bawah kegelapan. Namun dengan level mereka, melancarkan serangan mendadak hampir mustahil. Pada saat pertama Lin Yi bergerak, pria berpakaian hitam itu merasakan sesuatu yang salah dan mundur ke posisi yang menguntungkan. Saat Lin Yi memasuki keributan, keseimbangan terganggu. Pria berpakaian hitam berubah dari posisi serangan ofensif ke posisi pertahanan pasif. Namun saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Deru mesin terdengar, diikuti lampu mobil yang menyilaukan. Ketiganya secara naluriah melihat, dan saat melihat mobil itu, hati Lin Yi bergetar. Itu Type R merah. Hari ini, aku tidak akan bermain dengan kalian. Pria berpakaian hitam itu mengayunkan belatinya, melewati mereka berdua, lalu menerjang ke arah Type R yang mendekat, melompat dengan mudah melalui jendela mobil. Gerakannya luwes, dengan sempurna menciptakan kembali adegan film klasik. Begitu berada di dalam mobil, mesin menyala dan pria berpakaian hitam itu berhasil melarikan diri. Masih selangkah terlambat. Kid melepas sarung tangannya dan melemparkannya ke pinggir jalan raya. Kau menduga bahwa orang-orang mereka akan pergi untuk membunuh Wagner, bukan? Jika Wagner tidak mati, masalah ini tidak akan sempurna, kata Kid. Kita sudah mundur di tahap akhir, konflikmu dengan Departemen ke-9. Kalau saja beberapa tokoh kecil tewas, dengan pengaruh global Brigade Garda Pusat yang sangat besar, tidak banyak yang akan terjadi, jadi Wagner harus mati, kalau tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Mendengar perkataan Kid, Lin Yi merasa nama rubah Eropa Utara tampaknya sangat cocok untuknya. Kali ini mereka melakukannya dengan sangat cerdas, nyaris tanpa celah. Menangani masalah ini nanti mungkin akan menjadi tantangan bagimu. Kid menyampirkan mantelnya, menyalakan sebatang rokok dengan santai, dan berkata, kemampuan mengemudi anak muda ini sangat mengesankan, kami tak sabar untuk menyaksikan pertarungan berikutnya. Membuka pintu mobil, Kid masuk ke dalam dan perlahan melaju pergi di bawah pengawasan Lin Yi. Lin Yi pun tidak berlama-lama lagi, kembali ke mobilnya, dan menginstruksikan semua orang untuk berkumpul di luar kota. Kebenarannya sekarang jelas, Mamen adalah dalang di balik semua ini. Namun masih ada keraguan lainnya. Entah itu invasi pulau sebelumnya atau kematian Robit, keduanya tampak sangat bodoh. Mengingat kemampuan dan gaya Mamen, itu tidak terbayangkan. Akan tetapi, kematian Wagner, yang ditangani dengan waktu yang tepat, dieksekusi dengan sangat baik. Sulit membayangkan semua tindakan ini berasal dari organisasi yang sama. Lin Yi mengetuk roda kemudi sambil mendesah terus-menerus. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa Mamen adalah pemenang utama. Pertama menyeret Anglo ke dalam kekacauan, lalu memicu konflik dengan Brigade Garda Pusat. Setelah itu, keretakan tercipta antara Departemen ke-9 dan Anglo. Kid cerdas, memilih untuk mundur setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Mamen juga tahu bahwa Kid tidak dapat digunakan lagi, jadi dia mengalihkan fokus ke Brigade Pengawal Pusat dan Departemen ke-9. Dan memang, mereka berhasil. Semua orang menjadi pion, menjadi objek yang bisa dimanfaatkan. Lin Yi tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa getir. Saat fajar menyingsing, Lin Yi bertemu dengan anggota Brigade Pengawal Pusat lainnya. Semua orang juga menyadari bahwa Wagner terbunuh di kantornya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang Mamen, dengan maksud untuk memancing konflik di antara kita. Jiang Zhengnan berpikir dalam-dalam dan berkata, masalah ini rumit, mari kita kembali dulu dan lihat apa yang dilakukan Departemen ke-9, lalu putuskan bagaimana menanggapinya. Lin Yi mengangguk, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Selanjutnya kelompok tersebut bergabung dengan kelompok kedua dan keempat dan kemudian naik pesawat kembali ke Brigade Garda Pusat. Lebih dari selusin jam kemudian, kelompok itu kembali ke pangkalan. Liu Hong dibawa ke rumah sakit untuk melanjutkan penyembuhan. Tanpa diduga, Liang Xianghe dan Liang Xianghe ada di sana, jelas menyadari apa yang terjadi dengan Departemen ke-9. Guru, apakah sudah ada pernyataan resmi? Tanya Jiang Zhengnan. Bukti terkait telah dipublikasikan, yang merekam rekaman Lin Yi menyusup ke gedung, yang bertepatan dengan waktu kematian Wagner. Jiang Zhengnan berhenti sejenak, dengan ini, pihak kita tidak punya kasus lagi. Jika tidak ditemukan bukti yang dapat membatalkan hal ini, kami akan berada dalam posisi yang sangat pasif, kata Liang Xianghe. Negara-negara lain pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan kita, situasi ke depan sungguh tidak optimis. Kami akan mencoba mengumpulkan bukti, kami tidak bisa membiarkan orang-orang Mamen menggunakan kami sebagai alat, kata Jiang Zhengnan. Untuk saat ini, kamu tidak dibutuhkan, istirahatlah dengan baik, dan kita akan membicarakan hal lain nanti. Hah, sepertinya ada orang di internet yang mengaku membunuh Wagner, kata Qiu Yuruo tiba-tiba. Bab 2996. Pria jatuh. Mendengar berita ini, semua orang di ruang konferensi sedikit terkejut. Biarkan aku melihatnya,
kata Liang Xianghe. Qiu Yuluo bangkit, menghubungkan teleponnya ke komputer ruang konferensi, dan memproyeksikannya ke layar besar. Tokoh utama dalam video tersebut adalah seorang pria parubaya, dengan tubuh proporsional dan rambut agak keriting. Dia mengenakan topeng hitam di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang telah lapuk, dengan kerutan dalam di sudut-sudutnya. Departemen ke-9, ini pelajaran untuk kalian, jangan lupakan tanggung jawab kalian, atau orang berikutnya yang akan mati bukanlah Wagner. Video itu sangat pendek, tetapi setelah menontonnya, anggota Brigade Garda Pusat terdiam. Pada saat seperti ini, kemunculan video seperti ini terasa aneh dari sudut pandang manapun. Garda Pusat tidak akan melakukan sesuatu seperti ini. Anglo dan Asosiasi Gongyuan bahkan lebih kecil kemungkinannya. Jadi, tujuan dibalik dirilisnya video ini cukup menarik. Namun di antara orang-orang ini, hanya satu orang yang ekspresinya tidak biasa. Mulut Lin Yi berkedut, meskipun orang lain tidak dapat mengenali siapa yang ada dalam video, dia segera mengenali mereka. Lagu Jinmin. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang ini? Benar-benar di luar karakternya. Orang ini adalah Song Jinmin, yang menanggung kesalahannya, kata Lin Yi. Lagu Jinmin. Mendengar nama ini, kecuali Liang Xianghe dan Tao Cheng, ekspresi orang lain berubah agak tidak wajar. Untuk semua orang dalam urutan pertempuran, pria ini memiliki tinggi badan yang hanya bisa mereka cita-citakan, cukup untuk membuat orang lain mengaguminya. Fakta bahwa ia berani mengambil tanggung jawab tidak diduga oleh orang lain. Jika itu dia, tidak perlu menganalisis masalah ini. Liang Xianghe berkata, itu saja untuk pertemuan hari ini, mari kita tutup. Semua orang bangkit satu demi satu dan meninggalkan ruang konferensi. Sementara itu, di Hotel Atlantis di Timur Tengah, Song Jinmin melepas topengnya dan berbalik menatap Qin Yingyue. Kakak ipar, apa yang aku katakan tadi tidak apa-apa, kan? Qin Yingyue berdiri. Aku pergi dulu, lanjutkan urusanmu. Dengan itu, Qin Yingyue mengambil tasnya dan meninggalkan hotel. Song Jinmin melemparkan topeng itu ke tanah. Apa-apaan ini? Kenapa aku yang harus disalahkan? Setelah meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi, Ning Che, Qiu Yuluo, dan Tao Cheng menuju ke rumah sakit bersama, bermaksud mengunjungi Liu Hong. Dering-dering-dering. Tepat saat mereka hendak memasuki bangsal, Lin Yi menerima telepon dari Qin Han. Cepat, pikirkan cara untuk membawaku kembali. Mendengar kata-kata Qin Han, Lin Yi sedikit bingung. Ada apa? Aku ke Bulage untuk liburan, baru sehari, dan sialnya, seluruh kota Pang mengejarku. Aku bahkan gak berani keluar sekarang. Lin Yi merasa sedikit canggung, apakah ini hanya kebetulan? Berikan aku alamatmu, aku akan menghubungi petugas untuk menjemputmu. Sial, cepatlah kalau kau terlambat, aku mungkin akan dibacok sampai mati. Lin Yi meyakinkan sambil tersenyum. Tidak, jangan khawatir. Setelah menutup telepon Qin Han, Lin Yi menggaruk kepalanya dan kemudian mengatur agar seseorang menangani masalah tersebut. Dia juga bertanya-tanya apakah dia harus mengganti identitasnya di masa mendatang. Setelah menutup telepon Qin Han, Lin Yi kembali ke bangsal. Pada level Liu Hong, ia menikmati perawatan di kamar pribadi. Namun karena luka-lukanya sudah stabil dan hanya memerlukan pemulihan yang lambat, selain anggota Brigade Garda Pusat, hanya istrinya yang hadir di bangsal. Bos Liu, apa kabar? Tanya Lin Yi riang begitu masuk. Untung saja aku bereaksi cepat, kalau tidak tembakan itu akan membunuhmu, balas Liu Hong. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Bos Liu, aku akan membalasmu dengan cara apapun. Jangan bicara omong kosong, kakak iparmu bukan orang luar dan tahu apa yang sedang kita rencanakan, jadi tidak perlu bicara omong kosong. Lin Yi tersenyum canggung pada istri Liu Hong. Maaf membuatmu khawatir, kakak ipar. Saya mengerti, jangan khawatir. Istri Liu Hong meletakkan buah-buahan yang sudah dicuci di lemari di samping mereka. Kalian semua ngobrol saja, aku akan pergi membeli makanan, ayo kita makan siang di sini. Terima kasih, kakak ipar. Istri Liu Hong mengangguk dan berjalan keluar bangsal. Cepat, ajak aku jalan-jalan, aku sesak napas di sini. Liu Hong mencoba duduk di tempat tidur dan meminta Ning Che untuk mengambil kursi roda. Kamu yakin baik-baik saja? Jangan robek lukanya lagi, kata Qiu Yuluo. Dengan Lin Yi yang melakukan operasi saya yakin akan hal itu, bukan masalah besar. Lihat, kalian semua harus seperti Bos Liu dan percaya pada kemampuanku, paling buruknya, ini hanya masalah hidup atau mati, bukan masalah besar. Semua anggota Brigade Garda Pusat berani, dan luka tembak bukanlah masalah besar bagi mereka. Setelah membantu Liu Hong turun, mereka mendorongnya ke bawah. Rumah sakit militer itu luas, dan karena sifatnya yang istimewa, lingkungan di dalamnya sangat baik. Banyak pasien senang berjalan-jalan untuk menghirup udara segar. Penampilan Lin Yi juga menarik perhatian banyak orang.
Terutama beberapa wanita muda, yang tidak dapat mengalihkan pandangan dari Lin Yi begitu melihatnya. Dikatakan bahwa anak perempuan lebih pemalu daripada anak laki-laki, tetapi dalam aspek ini, mereka lebih berani. Tidak seperti para pemuda, yang tatapannya mengelak pada Qiu Yuluo dan Ning Che. Kakak, lihat cowok itu, dia tampan sekali. Dan gagah sekali. Pembicaranya adalah seorang gadis berambut panjang, mengenakan celana jeans hitam ketat dan sepasang sepatu bot hitam. Kakinya panjang dan proporsional, tanpa jejak lemak yang tidak perlu. Rambutnya yang sedikit keriting menambah kesan elegan dan sensual. Secara keseluruhan, auranya dapat menyaingi Ning Che. Di sampingnya berdiri seorang pria muda yang agak dewasa. Ia mengenakan celana panjang biru dan sepatu kulit hitam, kemeja putih, dan mengenakan jam tangan Richard Miller di pergelangan tangannya, memancarkan aura kebangsawanan. Di sampingnya ada seorang wanita tua mengenakan gaun pasien berwarna biru, kemungkinan neneknya atau anggota keluarga serupa. Mendengar perkataan kakaknya, pemuda itu melirik Lin Yi dengan acuh tak acuh. Lihat saja, dia sudah punya pacar. Sepertinya tidak, kata wanita muda itu. Perhatikan posisi dan ekspresi mereka saat berbicara, mereka jelas hanya teman, bukan pasangan. Melihat adiknya menatap Lin Yi dengan saksama, pemuda itu berkata datar. Sekalipun mereka tidak sedang berpacaran, sebaiknya kau menyerah saja. Hal-hal seperti ini membutuhkan status sosial yang setara. Secantik apapun penampilannya, tidak ada kemungkinan di antara kalian berdua. Era apa ini? Masih ngomongin status sosial. Kalian kaku banget, keluh perempuan muda itu. Justru karena era ini, hal itu menjadi lebih penting, jawab pemuda itu. Penampilan pada akhirnya akan membosankan. Yang terpenting adalah potensi yang dimilikinya dan kehidupan seperti apa yang bisa ia tawarkan. Lagi pula, kita keluarga terpandang. Kalau kau benar-benar menemukan seseorang seperti dia sebagai pacar, dia akan menjadi beban di masa depan. Bab 2997. Bertengkar dengan mereka, itu sama saja mencari masalah. Kalian semua sombong sekali, aku tidak mau mendengarkan omong kosong kalian. Pemuda itu tersenyum tak berdaya dan berkata, hal semacam ini bukan urusanmu. Kencan buta yang diatur orang tuamu sebentar lagi tiba. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana cara berinteraksi dengannya. Aku Li Rou, aku punya tubuh ideal, aku punya penampilan menarik, kenapa aku harus merendahkan diri sampai harus melakukan kencan buta, kata Li Rou. Dan aku sudah melihat foto pria itu, dia hanya seonggok otot besar, menjijikkan untuk dilihat. Dia punya monopoli di bidang peralatan kebugaran, baik di dalam negeri maupun internasional. Punya hobi seperti itu wajar, jadi jangan terlalu pilih-pilih. Dengan kualifikasi saya, bersikap selektif juga wajar. Lagi pula, saya tidak menginginkan pria seperti itu, kata Li Rou. Saya akan minta nomor kontaknya saja. Siapa tahu, mungkin takdir akan datang. Hei, tunggu sebentar. Saya tidak sabar. Li Rou mengabaikan pemuda itu, meraih tasnya, dan cepat-cepat berjalan menuju Lin Yi. Pada saat ini, Lin Yi dan yang lainnya tengah mendiskusikan pertemuan yang baru saja mereka lakukan. Setelah mengetahui Song Jinmin terjatuh, Liu Hong tertawa sangat keras hingga sisi tubuhnya hampir retak. Meskipun tak seorang pun akan mempercayainya, memiliki seseorang yang maju ke depan bagaikan memiliki perisai tambahan. Hukuman pengadilan arbitrase tidak akan terlalu merugikan kita. Namun masalahnya adalah Mamen yang selalu misterius tampaknya sangat peduli dengan masalah ini, kata Lin Yi. Dan masalah utamanya adalah jenis biji baru yang kita miliki. Saya juga memikirkan hal itu. Selama kita mengambil tindakan pencegahan, Mamen tidak akan punya kesempatan untuk bertindak, kata Liu Hong. Sebaliknya, tindakan ini telah mengintensifkan perseteruan mereka dengan Anglo, yang sebenarnya menguntungkan bagi kita. Satu-satunya masalah sekarang adalah penelitian pada jenis biji baru, kata Qiu Yuluo. Jika kemajuannya lambat, akan ada banyak masalah di kemudian hari. Itu sudah takdir, Liu Hong menghela napas dan berkata. Itu di luar kemampuan kita. Perkataan Liu Hong dipotong oleh Li Rou yang berlari pelan. Mereka semua menatapnya dengan tatapan defensif alami. Kau mencariku, kata Lin Yi. Ya. Aku sudah memperhatikanmu selama beberapa waktu. Bisakah kita bertukar detail kontak? Saat dia berbicara, Li Rou melambaikan teleponnya, menunjukkan kode QR miliknya. Semua anggota Brigade Garda Pusat secara naluriah menatap Ning Che. Lagi pula, hubungannya dengan Lin Yi sangat biasa saja. Ning Ning tampak acuh tak acuh, berdiri di samping dengan tangan disilangkan dan tampak seperti dia akan menikmati pertunjukan yang bagus. Dia sama sekali tidak menganggap serius Li Rou. Menambahkan sebagai teman tidak masalah. Rou kecil. Sebelum Lin Yi sempat menolak, mereka mendengar saudaranya Li Bin berbicara. Li Rou secara naluriah berbalik dan melihat seorang pemuda berdiri di samping kakaknya. Meskipun berpakaian sangat sopan, otot-ototnya yang besar tidak dapat disembunyikan. Sementara itu,
ada pula seorang wanita setengah baya di samping mereka, yang kemungkinan adalah ibu mereka. Melihat ibunya membawa serta kencan buta itu, Li Rou panik dan meraih lengan Lin Yi tanpa berpikir. "Kakak, bantulah aku, ikutlah denganku." Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, dia ditarik oleh Li Rou. Melihat Lin Yi, keluarga Li agak bingung. "Bu, dia pacar baruku yang kutemukan. Kita lewati saja kencan buta hari ini, iya. Hentikan omong kosong ini." Li Bin berkata dengan serius, lalu menatap Lin Yi dan berkata, "Bro, ini bukan urusanmu. Pergi dulu, jangan ganggu adikku." "Baiklah, kalian lanjutkan saja." Lin Yi terdiam dan berbalik hendak pergi, namun Li Rou malah menarik lengannya lagi. "Bu, kakak, apa yang perlu terjadi sudah terjadi di antara kita. Aku tidak akan membahas detailnya, biarkan saja dia pergi." Lin Yi. Hanya dalam hitungan detik, dia seolah-olah mengatakan semuanya sudah terjadi. "Apa pendapatnya tentangku? Rou kecil, aku tahu kamu sangat tidak suka kencan buta ini, tapi kamu tidak perlu mencari seseorang untuk menolakku begitu saja." Kata-kata itu diucapkan oleh teman kencan buta Li Rou, Zheng Tianhao, seorang generasi kedua kaya yang cukup terkenal di lingkaran pertemanannya. "Siapa bilang aku mengabaikanmu? Semua yang kukatakan itu benar." Zheng Tianhao mencibir sambil menatap Lin Yi dari samping. "Kuberi kau 3 detik untuk menghilang dari pandanganku. Kalau aku bergerak, kau tak akan lolos tanpa cedera." Lin Yi menatap Zheng Tianhao dengan tenang. "Aku akan pergi, tapi sebaiknya kau jaga ucapanmu." "Apa? Kamu punya pendapat? Apa kamu pikir aku menghinamu?" Zheng Tianhao tertawa dingin dan berkata, "Enyahlah, aku memberimu 3 detik, 3, 2, 1. Zheng Tianhao menghitung mundur dengan sangat cepat, tampaknya tidak ingin memberi Lin Yi kesempatan. Begitu dia selesai berbicara, Zheng Tianhao melayangkan pukulan, tetapi Lin Yi dengan santai mengangkat tangan, menangkis tinjunya, lalu menamparkan wajahnya. Zheng Tianhao hanya merasakan penglihatannya menghitam, otaknya kosong, dan dia terjatuh ke tanah, tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Melihat Zheng Tianhao dipukul, Li Bin dan keluarganya sedikit bingung. Karena kekuatan finansial kedua keluarga hampir setara, dan status bisnis mereka pun setara. Sekarang setelah dia datang untuk kencan buta dan kena pukul, keluarga Li tak bisa mengelak dari tanggung jawab. Li Rou tercengang. Dia tidak menyangka Lin Yi ternyata begitu pandai bertarung, itu benar-benar di luar dugaannya. "Apa yang kau lakukan? Cari mati. Beraninya kau memukul seseorang." Lin Yi melirik Li Bin dan berkata dengan suara rendah, "Jika kau berani datang, aku akan membaringkanmu juga." Menghadapi ancaman dingin Lin Yi, Li Bin gugup dan berdiri tak bergerak. Lin Yi tidak menghiraukan mereka lagi dan berbalik kembali ke sisi Liu Hong. Dan tepat pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat, berbicara dengan nada terkejut. "Liu tua, mengapa kamu ada di sini? Cedera sedikit, tidak serius. Sekarang sudah jauh lebih baik." Dilihat dari ekspresi Liu Hong, hubungan mereka tampak baik-baik saja tetapi tidak sedekat yang dibayangkan. "Senang mendengarnya tidak serius. Kamu menginap di kamar mana? Aku akan datang menjengukmu nanti." 806. "Baiklah, kalau begitu kamu sibuk saja, aku pergi." Mereka bertukar sapa sederhana, lalu pria parubaya itu pergi, sementara Liu Hong dan yang lainnya juga pergi. Namun saat hendak pergi, dia menatap tajam ke arah Lin Yi. "Ayah, kamu kenal mereka?" Melihat pria parubaya itu datang, Li Rou bertanya dengan heran. "Ya, orang yang sangat mengesankan." Setelah berbicara, pria parubaya itu menunjuk ke arah Tian Hao dan berkata, "Ada apa?" Dia bahkan mimisan. Li Rou menatap Li Bin dengan canggung, yang tanpa ragu-ragu dan menceritakan semua yang telah terjadi. Bertengkar dengan mereka itu seperti mencari kematian. Bab 2998. Waktu orang tua dan anak. Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Bagi ayahnya, mengatakan hal seperti itu berarti identitas pihak lain bahkan lebih tangguh daripada yang mereka bayangkan. "Ayah, apa yang mereka lakukan? Mereka semua tampak asing," tanya Li Bin. "Karena levelmu tidak cukup tinggi, identitas mereka istimewa, dan nilai mereka tidak lebih rendah dari keluarga Li." Pria parubaya itu melirik kedua anaknya, ekspresinya serius, dan berkata, "Untungnya, kali ini tidak terjadi apa-apa. Jika pria itu kesal, keluarga Li dan Zheng mungkin akan lenyap besok." "Pria di kursi roda itu punya kekuatan seperti itu?" tanya Li Rou dengan heran. "Bukan dia yang kumaksud, tapi orang yang kau tilang itu. Kalau tidak salah, dia seharusnya pendiri Lingyun Group." Grup Lingyun. Mereka semua berseru serempak, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. "Saya mungkin tidak salah mengenalinya, saya pernah melihatnya sekali ketika saya mengunjungi Zonghai sebelumnya." Pria parubaya itu menatap Li Rou dan berkata, "Bersikaplah baik-baik di masa depan."
Untungnya tidak ada hal besar yang terjadi kali ini, kalau tidak, bahkan keluarga Li pun akan menderita. Di sebelahnya, wajah Li Bin tampak tidak menyenangkan, bahkan sedikit canggung. Dia pikir laki-laki itu adalah laki-laki tampan, tidak menyangka dia punya pengaruh sebesar itu. Dengan pengaruh Ling Yun Group secara nasional, bahkan 10 keluarga Li pun tidak dapat dibandingkan. Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya kembali ke kamar rumah sakit, tidak terlalu memperdulikan kejadian sebelumnya. Segera setelah kembali, istri Liu Hong kembali membawa beberapa belanjaan. Lin Yi dan yang lainnya makan sesuatu di kamar rumah sakit dan kemudian masing-masing melanjutkan perjalanannya. Setelah keluar dari rumah sakit, Lin Yi berencana untuk kembali mencari Liang Ruoxu. Namun sebelum kembali, dia pergi keluar sebentar bersama Ning Che untuk membeli beberapa hadiah untuk anak-anak. Mengetahui Lin Yi akan kembali, Liang Ruoxu membuat beberapa hidangan kecil. Meskipun tampilannya tidak menarik, rasanya cukup lezat. Setelah tidur di malam hari, mereka begadang bermain-main hingga larut malam sebelum akhirnya tidur dengan tenang. Keesokan paginya, ketika Lin Yi bangun, hanya Liang Ruoxu dan anaknya yang tertinggal di rumah. Shen Sui dan Liang Chunxiao sudah pergi bekerja. Ada acara hari ini. Tidak, aku akan tinggal di rumah bersamamu. Aku tidak butuh temanmu, habiskan lebih banyak waktu dengan anak itu. Dia bahkan hampir tidak mengenalimu sebagai ayahnya sekarang. Lin Yi duduk bersila di lantai, memeluk pinggang Liang Ruoxu, dan berkata, masalahnya sekarang adalah bagaimana menghabiskan waktu bersamanya. Ayo keluar sebentar, ke Universal Studios, kata Liang Ruoxu. Sebelumnya aku ingin mengajaknya jalan-jalan, sekarang dia sudah besar, kita bisa mengajaknya jalan-jalan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo ganti baju. Tetapi begitu Liang Ruoxu pergi, anak itu mulai menangis, meninggalkan Lin Yi sedikit bingung. Meskipun menjadi ayah dua anak, dia tidak punya pengalaman menenangkan anak-anak. Anakmu menangis, apa yang harus kita lakukan? Cari tahu sendiri, kata Liang Ruoxu. Dia juga anakmu. Lin Yi mengusap dagunya, menatap putranya yang berusia sedikit lebih dari setahun. Hari ini, ayah akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya dilakukan pria. Setelah itu, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mulai menunjukkan video-video gadis cantik kepada anak-anak. Sekitar setengah jam kemudian, setelah menyegarkan diri, Liang Ruoxu melihat Lin Yi menunjukkan video kepada putra mereka, dan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Jika ibuku melihatmu menunjukkan ponsel padanya, dia mungkin akan menendangmu. Tapi dia terus menangis, aku benar-benar tidak bisa menghadapinya. Kalau begitu, pikirkan cara lain, momen-momen yang kalian habiskan bersama itu berharga. Kalau nanti kamu mau menghabiskan waktu bersamanya, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Kenapa tidak ada kesempatan? Bahkan saat dia berusia 80 tahun, dia tetap anakku. Masalahnya adalah, dia tidak akan berada di tahap yang sama saat itu. Kata-kata Liang Ruoxu tiba-tiba menyentuh titik lemah Lin Yi. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka seolah lepas dari kendali orang tuanya. Liang Ruoxu kembali ke kamar tidur dan berganti ke gaun biru yang panjangnya mencapai betisnya. Rambut panjangnya tergerai alami ke belakang, memancarkan pesona dewasanya dalam setiap gerakan. Ayo pergi, cari udara segar. Aku belum siap, kata Liang Ruoxu. Membawa anakmu keluar rumah sekarang itu seperti pindah rumah. Sambil berbicara, Liang Ruoxu mengeluarkan tas ransel dan mengisinya dengan popok, tisu, botol air, dan makanan ringan, yang memang tampak seperti sedang bergerak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, Liang Ruoxu menutup resleting tasnya. Anak ini sudah sebesar ini, jadi tidak perlu disebutkan lagi, kata Liang Ruoxu. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, jangan khawatirkan hal lain. Kamu tidak bisa berkata begitu, beberapa tanggung jawab dan tugas juga merupakan tanggung jawabku. Asalkan kamu punya banyak uang, itu sudah cukup. Nanti, kamu bisa langsung membelikannya rumah baru. Lin Yi tertawa. Saat itu, mereka tidak membutuhkan orang lain, dengan koneksi ibu mertuanya. Begitu berita itu tersebar, orang-orang akan mengantre di depan pintu mereka sambil membawa akta properti. Sekitar 10 menit kemudian, Liang Ruoxu telah menyiapkan segalanya untuk anak itu, dan keluarga yang terdiri dari 3 orang itu masuk ke mobil pengasuh dan menuju ke Universal Studios. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi membawa ransel dan mengantre untuk membeli tiket sementara Liang Ruoxu menunggu bersama anak itu. Harga tiket lebih dari 600 mungkin mahal bagi orang biasa, tetapi bagi seseorang seperti Lin Yi, itu hanya sepele. Setelah membeli tiket, keluarga beranggotakan 3 orang itu memasuki taman. Mereka tampaknya tidak terlalu tertarik dengan fasilitas hiburan di dalamnya. Sebagian besar waktu, mereka menikmati pemandangan dan mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Bagi Lin Yi, kejadian terkini di luar negeri dan situasi saat ini terasa seperti dua dunia yang berbeda. Ada rasa keterputusan yang kuat.
Namun berkat Liang Ruoxu dan pengaruh anak itu, Lin Yi menjadi bersemangat. Dia mengambil foto ibu dan anak itu tanpa henti di teleponnya, mengabadikan banyak momen keluarga dan menikmati waktu langka antara orang tua dan anak. Apa yang menurut Lin Yi paling berharga adalah senyum Liang Ruoxu. Itu mengingatkannya pada waktu mereka di Zonghai. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu, dan dia telah menjadi seorang istri dan seorang ibu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, masih ada seorang gadis kecil yang tinggal di dalam hatinya. Sebelum mereka menyadarinya, sudah lewat pukul 1 siang, dan mereka bertiga pergi ke Three Broomsticks, restoran terpopuler. Elemen bertema Harry Potter memenuhi setiap sudut restoran, menciptakan pengalaman mendalam dan membuatnya ramai. Namun bagi dua orang yang tidak memiliki hubungan khusus dengannya, itu hanyalah hal baru, dan mereka ada di sana hanya untuk ikut bersenang-senang. Ibu dan anak itu mencari tempat duduk, dan Lin Yi bertugas mengatur, masing-masing memiliki perannya. Di meja sebelahnya ada seorang anak laki-laki kecil lain di kereta dorong, dan kedua anak itu saling memandang, tertawa cekikikan tak henti-hentinya. "Nak, berapa umurmu?" tanya ayah anak laki-laki itu sambil tersenyum. Bab 2999. Pengaruh Liang Ruoxu. Jelas saja, Lin Cheng kecil yang baru berusia 1 tahun lebih tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan anak lainnya. Dia terus memakan stik yogurtnya tanpa henti. "Hanya 15 bulan, jawab Liang Ruoxu sambil tersenyum, tanpa berpura-pura. "Anakku sebulan lebih muda dari anakmu," jawab ayah anak itu dengan sopan. Namun, saat mereka berdua tengah berbincang, bocah lelaki itu berusaha merebut stik yogurt dari tangan Lin Cheng kecil, tetapi gagal. Tangan kecilnya malah membentur wajah Lin Cheng, yang membuatnya berteriak keras. Ayah anak laki-laki itu panik dan segera meminta maaf. "Saya sungguh minta maaf, anak saya dimanja oleh keluarga. Kalau anak saya terluka, kita bisa pergi ke rumah sakit." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Liang Ruoxu adalah orang yang terus terang, ia dibesarkan dengan bebas saat tumbuh dewasa, begitu pula putranya. Lagi pula, pihak lain sudah meminta maaf, jadi wajar saja dia tidak akan berpanjang lebar memikirkan hal itu. "Tidak apa-apa, anak laki-laki tidak selembut itu." Tepat saat Liang Ruoxu berbicara, Lin Cheng kecil memukul balik anak itu, membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang mudah ditipu. Lalu, kedua anak itu mulai menangis keras. Untungnya, restoran itu ramai dan tidak sepi, jadi tidak banyak timbul rasa kesal. Sekarang giliran Liang Ruoxu yang merasa malu. "Maaf, tidak melihat sebentar," lalu bergerak. "Tidak, tidak, anakkulah yang salah lebih dulu." Keduanya sangat bersahabat, tidak mempermasalahkan hal itu lebih jauh. Lagi pula, mereka orang yang bijaksana dan tidak menganggap serius konflik anak-anak. "Ada apa? Kenapa anak-anak masih menangis?" Tepat pada saat itu, terdengar suara yang agak tajam. Seorang wanita ramping bercelana jeans ketat bergegas mendekati anak laki-laki itu, ekspresinya tidak senang. "Namanya Liu Yue, juga ibu anak itu." "Tidak apa-apa, hanya bertabrakan saja," jawab lelaki itu sambil tersenyum. "Apa maksudmu tidak ada apa-apa?" Liu Yue meninggikan suaranya, "Apa kau buta, tidakkah kau lihat wajah anak itu sudah memerah? Tidak terlalu dibesar-besarkan, dan memang anak kami yang memukul lebih dulu, kami tidak bisa menyalahkan orang lain. Apa maksudmu dengan anak kita yang kena pukul duluan? Wajahnya merah semua, tapi kau masih saja membela mereka. Dasar gelandangan tak berguna." Setelah dimarahi, lelaki itu tidak berani membalas dan malah terlihat agak gelisah. Perdebatan yang tidak ada gunanya itu juga menarik perhatian banyak orang. Mereka semua melemparkan pandangan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Lin Yi, sambil memegang beberapa barang, berjalan keluar dari kerumunan dan bertanya pada Liang Ruoxu. Yang terakhir, sambil menggendong anak itu, menjelaskan seluruh prosesnya kepada Lin Yi. Setelah mendengarkannya, Lin Yi merasa agak bingung. Saat anak-anak sedang bersama, benturan dan benturan adalah hal yang normal, dan jika tidak terjadi cedera, tidak perlu ada yang diributkan. Lagi pula dalam hal ini, anaknya yang bertindak duluan, tapi mereka malah ribut. "Kalian berdua ini orang tua yang gimana sih? Ngurus anak sendiri aja nggak bisa, biarin dia pukul anakku, dan minta maaf pun nggak bisa." "Yue, tenang dulu. Putra kita yang bertindak duluan," kata ayah anak itu. "Lagi pula mereka sudah minta maaf, hanya sedikit merah, nanti juga akan baik-baik saja." Tamparan. Wanita itu menamparkan wajah suaminya. "Enyahlah kau, gelandangan tak berguna." Setelah memarahi ayah anak itu, Liu Yue menatap Lin Yi dan Liang Ruoxu, berteriak. "Mereka nggak punya sopan santun, kan? Orang dewasa aja nggak bisa ngajarin anak-anak, nanti mereka bisa jadi berandalan. Pasti cepat atau lambat mereka bakal masuk penjara." Tamparan. Liang Ruoxu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Yue. Liang Ruoxu berkata dengan dingin. Liu Yue memegangi wajahnya,
jelas terkejut oleh tamparan itu. Dia bersikap sombong dan angkuh sejak kecil, dan tidak pernah dipukul oleh siapapun. Berani sekali kau memukulku. Tamparan. Liang Ruoksu menamparnya lagi, tidak menuruti amarahnya. Memukulmu itu ringan, lebih baik jaga ucapanmu, tidak akan ada orang yang menuruti kebiasaan burukmu di luar sana. Dua tamparan Liang Ruoksu, dikombinasikan dengan aura nona kota Jing, menimbulkan rasa takut dalam diri Liu Yue. Aku ingin tahu apakah kalian berani pergi. Kalau aku tidak membuat kalian dalam masalah hari ini, aku bukan Liu. Setelah mengatakan ini, Liu Yue mulai membuat panggilan telepon, dengan sikap yang mengesankan seolah hendak melakukan pembunuhan, sama sekali mengabaikan Lin Yi dan Liang Ruoksu. Liang Ruoksu juga mengeluarkan ponselnya, tetapi Lin Yi tidak tahu siapa yang dihubunginya. Tetapi Lin Yi tahu bahwa jika Liang Ruoksu marah, masalah ini tidak akan berakhir baik. Sekitar 10 menit kemudian, siaran taman berbunyi. Perhatian semua pengunjung, pengumuman darurat, karena masalah peralatan taman, kami harus tutup untuk inspeksi. Harap keluar dari taman dengan tertib, dengan potongan tiket Anda dapat masuk kembali secara gratis dalam 3 bulan ke depan. Mendengar berita ini menyebabkan kegemparan di restoran. Tiba-tiba saja terjadi, tanpa peringatan. Liu Yue menatap Liang Ruoksu dengan muram, dan berkata, "Sudah kubilang, jangan pikir cuma karena tamannya tutup, kalian bisa kabur. Kalau aku nggak bikin kalian kena masalah, aku bukan Liu." "Tidak apa-apa, kamu tidak harus pergi," kata Liang Ruoksu. "Saya meminta orang-orang untuk menutup taman, hanya untuk menangani masalah ini dengan baik hari ini." Ses. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkesiap. Tidak seorang pun menduga penutupan taman yang tiba-tiba ini ada hubungannya dengan wanita ini. Meski tampak mustahil, penutupan mendadak seperti itu juga bukan hal biasa. Melihat penampilan wanita itu yang tenang, sepertinya memang ada hubungannya dengan dia. Sekarang Liu Yue merasa sedikit panik. "Kau pikir kau siapa? Bagaimana mungkin kau bisa menakutiku semudah itu? Ini Universal Studios, bukan rumahmu. Kau tak peduli itu rumahku atau bukan, tapi kita berdua tidak perlu pergi. Aku ingin tahu bagaimana kau akan membuatku mendapat masalah. Beri jalan. Beri jalan." Tanpa menunggu Liu Yue berbicara, suara-suara datang dari luar kerumunan. Tak lama kemudian, kerumunan itu terbelah ke samping, dan beberapa pria dan wanita parubaya berpakaian jas dengan cepat mendekat, dengan sopan tiba di depan Liang Ruoksu. "Nona Liang, saya manajer taman sekarang ditutup, mohon tenang dan beri kami kesempatan untuk menangani masalah ini." Perkataan manajer itu tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang mengejutkan. Karena dia secara tidak langsung membuktikan bahwa kata-kata Liang Ruoksu ada benarnya. Hal ini membuat semua orang yang hadir merasakan pengaruh Liang Ruoksu. "Tidak perlu kau urus sendiri, aku sudah memanggil seseorang." Liang Ruoksu menggendong anaknya, duduk di kursi. "Hari ini aku akan menunggunya untuk membuatku dalam masalah." Sekarang Liu Yue benar-benar panik. Meskipun keluarganya memiliki pengaruh, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lin Yi berdiri saja, tidak berbicara. Meskipun Liang Ruoksu tampak sebagai istri dan ibu yang baik, sifatnya telah terbentuk lama, tidak berubah hanya karena dia memiliki anak. Sekarang seseorang berbicara tentang putranya, tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Tak lama kemudian, orang-orang yang keluar dari restoran berseru, "Ada apa dengan plat mobil ini? Kok semuanya hitam dengan huruf putih?" Bab 3000. Keadilan ditegakkan. Teks putih pada latar belakang hitam. Mendengar seruan orang banyak, jantung Liu Yue hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia tahu betul apa arti plat nomor itu. Dengan wajah pucat, Liu Yue menatap Liang Ruoksu. Baru saat itulah dia menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki wanita ini. Tiba-tiba, sekelompok 10 orang atau lebih, baik wanita maupun pria, datang dari luar. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang sangat tua, semuanya tampak muda. Lin Yi telah melihat lebih dari separuh orang-orang ini sebelumnya, mereka adalah teman bermain masa kecil Liang Ruoksu, yang tumbuh di kompleks yang sama. "Kakak ipar, ada apa?" tanya seorang pemuda yang agak gemuk. Lin Yi memiliki kesan yang mendalam terhadapnya, namanya adalah Presiden Zhao. "Wanita ini sangat sombong, dia tidak hanya mengumpat adikmu tapi juga keponakanmu." Begitu rombongan itu mendengar hal itu, raut wajah mereka langsung berubah, dia mengutuk bukan saja saudara perempuanku, tetapi juga keponakanku. "Kalau tidak, adikmu tidak akan semarah itu." Presiden Zhao tertawa marah, melirik Liu Yue, "Siapa namamu?" Liu Yue." Presiden Zhao bergumam, "Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang orang ini?" Semua orang menggelengkan kepala, mungkin bukan seseorang dari lingkungan kita. Tidak main-main, kalau dia dari lingkungan kita, siapa yang berani bicara kasar pada adikku? "Kakak, tenanglah." Suami Liu Yue berdiri,
penuh permintaan maaf, berbicara kepada Liang Ruoxu. Ini salah kami, aku minta maaf padamu. Tolong jangan marah-marah pada istriku, dia memang sudah seperti ini sejak kecil. Kamu orang yang dewasa, tolong jangan seperti kami. Ini bukan tentangmu, orang seperti istrimu perlu diberi pelajaran, atau ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan. Tepat pada saat itu, terdengar derit rem dari luar, dan 3 orang masuk. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya, diikuti oleh beberapa orang yang lebih muda, tampak seperti pengawal. Siapa yang memukul cucuku? Sun Changshan. Berdiri. Kami berhasil. Presiden Zhao berdiri di depan kelompok itu, tanpa membutuhkan Lin Yi atau Liang Ruoxu untuk bertindak. Tamparan. Presiden Zhao menamparkan wajah pria parubaya itu, siapa kau sebenarnya? Apa ini tempatmu untuk berteriak? Sun Changshan tertegun oleh tamparan itu, tidak dapat bereaksi sebelum menerima pukulan berikutnya. Kedua pengawal di belakangnya segera bergegas mendekat. Namun Presiden Zhao jelas tidak mudah untuk dihadapi, ia terlebih dahulu mencengkeram leher salah satu dari mereka dan kemudian memberikan tendangan keras ke dada yang lain. Hanya dengan 2 gerakan santai, ia berhadapan dengan 2 pengawalnya. Sambil membersihkan debu di pakaiannya, Presiden Zhao berkata, apakah ada yang kenal orang bernama Sun Changshan ini? Bukankah dia Sun Changshan dari Changshan Group, yang bergerak di bidang real estate, kata seorang gadis berambut panjang. Sun Changshan tercengang, terkejut bahwa anak-anak muda itu bahkan mengenalinya. Bagaimana kamu tahu? Perusahaan Anda baru saja menawar sebidang tanah di Fort Ring, kan? Kau bahkan tahu itu. Ayahku yang menangani proyek itu, kata gadis berambut panjang itu. Sudah kubilang sebelumnya, kalian tidak perlu lagi terlibat dalam masalah ini. Kukatakan hari ini, kalian tidak punya kesempatan. Sun Changshan tercengang. Tanpa diduga, anak-anak muda ini memiliki latar belakang yang kuat. Pada saat yang sama, gadis berambut panjang itu berjalan mendekati Liu Yue. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menamparkan wajah Liu Yue. Lihatlah sekeliling dan lihat di mana kalian berada. Keluarga seperti kalian, jumlahnya tak terhitung, kalian benar-benar berpikir kalian orang penting. Karena takut dengan tamparan itu, Liu Yue tidak berani bersuara, wajahnya pucat pasi. Baru setelah percakapan tadi dia menyadari bahwa dia telah memprovokasi dewa sejati. Tetapi yang membuatnya heran adalah mengapa wanita di depannya ini bersikap begitu rendah hati. Dari penampakannya, tidak kentara sama sekali. Sudah cukup, jangan berisik. Ayo bubar, kata Lin Yi tenang. Orang-orang ini memiliki identitas yang terlalu sensitif, jika tidak dikendalikan, masalah tersebut dapat dengan mudah meningkat. Mengerti, kakak ipar. Gadis berambut panjang itu melirik Liu Yue, kalian semua sebaiknya merayakannya dengan tenang di rumah. Kalau kakak iparku marah, keluarga Liumu harus keluar dari sini. Setelah diperingatkan sekali, semua orang pergi satu persatu, sementara anggota keluarga Liu tetap di tempat, tidak berani bernapas dengan keras. Sungguh malang bertemu orang-orang seperti itu saat pergi keluar. Setelah masuk ke dalam mobil, Liang Ruoxu terus menggerutu. Lin Yi dapat memahami perasaannya, meskipun dia terus-menerus mengatakan ingin mengembalikan anak itu, cintanya kepada anak itu melampaui siapapun. Kembali ke rumah, Liang Ruoxu menghapus riasannya, menyerahkan anak itu kepada pengasuh, dan kemudian pergi bersama beberapa orang ke bar sebentar. Selama minggu berikutnya, Lin Yi menghabiskan seluruh waktunya selain mengunjungi Brigade Garda Pusat bersama Liang Ruoxu dan anak itu sebelum akhirnya kembali ke Zonghai. Tepat saat dia turun dari pesawat, dia mendengar Qin Han mengeluh. Apa-apaan ini? Kenapa aku dikejar-kejar saat sedang jalan-jalan? Lin Yi merangkul bahu Qin Han, mungkinkah kamu secara tidak sengaja menyinggung seseorang? Omong kosong, aku sudah tidak ke sana selama lebih dari 2 tahun, bagaimana mungkin aku menyinggung perasaan orang? Kalau begitu, mungkin itu hanya kesalahpahaman, jangan dimasukkan ke hati. Lin Yi tertawa, merasa agak bersalah. Tidak mungkin, seseorang pasti menggunakan namaku untuk membuat masalah di luar, kata Qin Han. Cepat periksa untukku. Tentu, serahkan saja padaku, aku janji akan memeriksanya untukmu. Malam harinya, seperti biasa di rumah, keluarga kami menikmati makan malam bersama. Dibandingkan dengan Lin Cheng kecil, Nuo kecil jauh lebih dekat dengan Lin Yi. Bahkan tanpa Ji Qingyan, dia tidak akan menangis atau rewel selama ada dia, tapi dia agak kasar. Dia telah memutar kepala 3 boneka. Hal ini membuat Lin Yi khawatir karena teknik dan tindakannya lebih licin daripada Lin Yi. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi berangkat bekerja. Tugas sistem, kompas moral. Hadiah, keterampilan mengemudi tingkat master. Mendengar suara perintah sistem yang tiba-tiba, Lin Yi terdiam sejenak. Apa maksudnya ini? Deskripsi tugasnya cuma 4 kata. Tetapi apa sebenarnya arti kompas moral? Tuan rumah disarankan untuk menjelajah sendiri. Aku benar-benar ingin menamparmu. Sambil mengumpat sekali,
Lin Yi kembali melihat tugas sistem. Namun setelah melihat, dia masih ingin menamparkan sistem itu. Berpikir sejenak, dia tidak dapat menemukan jawabannya, jadi Lin Yi memutuskan untuk mengikuti arus. Namun tugas ini memberi 20.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Hadiahnya seharusnya tidak buruk. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi pergi ke Brigade. Dia mendapati kompleks itu kosong, seolah-olah telah ditinggalkan. Paman Zhang, kemana semua orang pergi? Lin Yi bertanya pada lelaki tua di gerbang. Sedang menelepon, sepertinya ada lingkungan yang terbakar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.